Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, gimana kabarnya teman-teman? Padatkah ya jadwalnya hari ini? Lumayan padat, Pak. Lumayan padat ya. Oke. Yang lain gimana nih? Oh ya, jadi sorry ya, maaf sekali teman-teman semua kelas RA. Kita lama nggak jumpa nih, ya rasanya lama sekali nggak jumpa. Nah kemarin saya sempat tidak hadir di mata kuliah kewirausahaan dan tidak ada kita mengganti jadwal, kita padatkan saja materinya. Ya. Selaku penanggung jawab untuk mata kuliah ini dan bersama dengan kelas RB ya. Oke, gimana Natalia? Kayaknya resign. Gimana? Nggak jadi ya? Oke, sampai di mana tadi? Oke. Jadi sorry ya mengganggu hari Sabtunya teman-teman. Jadi karena ini kewajiban untuk menggantikan dan memang benar ini adalah minggu ke-15 ya. Ternyata libur kemarin, libur cuti bersama Lebaran itu adalah tercatat minggu 14. Ya. Jadi bagi saya minggu kita tetap jalan terhitung dan tidak ada mundur-mundurnya jadwal untuk UAS. Ya. Biarkan teman-teman fokus di hari Rabu itu UAS kewirausahaan dan tidak ada dalam satu hari beberapa UAS ya maksud saya. Jadi Anda fokus di kewirausahaan dan harapannya Anda fokus lagi untuk mata kuliah lain untuk UAS ya. Jadi itu jadi dalam satu hari tidak ada mata kuliah UAS 3 mata kuliah. Jadi saya tidak mengagendakan pergantian. Jadi kita padatkan materinya. Saya coba rangkumkan beberapa poin kurang lebih di kewirausahaan ini Anda dapat baca di materi ya. Di materi saya sengaja share lebih awal agar Anda baca. Dan harapan saya Anda baca. Nah, terkait minggu-minggu lalu ada di mana minggu saya tidak. Padahal minggu itu ya ada kita banyak minggu hari Jumat ada libur ya. Sudah itu ketika nggak libur saya berhalangan karena saya operasi. Jadi kewirausahaan ini hari ini saya agendakan untuk isi materi untuk melengkapi materi kita dan kurang lebih apa yang akan kita uaskan. Ya. Harapannya simpel-simpel saja teman-teman. Teman-teman tampil maksimal di UAS-nya. UAS kita adalah presentasi dari proyek yang Anda buat. Tadi kita sediakan waktu Anda presentasi per kelompok dan semua anggota kelompok berbicara lah ya. Apa yang Anda berikan di tim Anda bisa menjelaskan dan meyakinkan saya. Dah, itu aja sih. Ya. Mulai dari apa yang Anda kerjakan di awal, sebuah usaha yang Anda bina, apa yang Anda pilih, kemudian Anda merancang sebuah konsep bagaimana mengembangkan usaha itu ke dalam sebuah abstrak atau BMC, kemudian Anda membuatkan sebuah draft jurnal. Awalnya saya berharap agar kita bisa membuat proposal yang bisa diajukan di Belmau. Tapi waktunya ini nggak bersamaan. Waktunya tidak, ya namanya rencana selalu mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Ya, seperti itu. Tapi materi ini harapannya tersampaikan
Jadi konsep-konsep membangun usaha itu seperti ada di materi-materi kita, bagaimana mengidentifikasi usaha, melihat peluang usaha, bagaimana memanajemen keuangannya. Materi kita hari ini bagaimana penerapan teknologinya di usaha, ya, atau media-media promosinya yang Anda bisa buat, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi silakan isi presensi, teman-teman. Isi presensinya ambil 2 kali screenshot, ya. Ya. Kalau bisa ambil yang nyalain kamera, ambil 2 kali, catat pertemuan 14 dan 15, ya. Itu kan, oke. Ya. Jadi hari ini setelah kewirausahaan Anda ada punya kelas lagi kah? Jam berapa? Nggak ada ya? Biasanya padat loh. Kalau mata kuliah lain mungkin ada pergantian, ya. Ada yang tabrakan. Oh iya, sosio ketemu dengan saya, ya. Tapi kita nggak lama-lama kok hari ini. Intinya poinnya saya harapannya tersampai dan komponen pertemuannya tersampaikan agar tidak berbeda dengan kelas yang lain, ya. Karena ini kelas saya tanggung jawab, begitupun kelas sosio saya yang tanggung jawab sebagai penanggung jawab kelas. Ya, kita kemarin berhalangan untuk perkuliahan, ya, dan beberapa dosen juga mengundur beberapa kelas karena ada kegiatan apa, ya? Kita itu buat kegiatan lomba kompetensi kampus, ya. Nah, itu dengan kementerian, sehingga beberapa dosen itu buat proposal untuk diajukan. Jadi mohon dimaklumi teman-teman, ya. Setelah ini ada kelasnya, padahal hari Sabtu, hari akhir pekan, tapi rasa kuliah, ya, namanya. Semoga RD dan teman-teman nggak bosan lah, ya, ketemu saya. Oke, teman-teman, itu ada yang ditanyakan sebelumnya? Nggak ada? Ya. Paham, ya, apa yang harus nanti saya informasikan apa yang Anda harus siapkan ketika UAS, bagaimana waktunya. Kita UAS sudah tahu, ya, jadwalnya. Kalau di anak wali saya sudah share jadwal. Ada yang belum tahu jadwalnya? Atau Anda sudah UAS sih? Belum lah, ya. Tanggal 16 sampai tanggal 27. Harusnya itu mulai tanggal 16 itu sudah UAS. 16 UAS sampai 27 itu benar-benar UAS. Tapi karena materi itu tidak tersampaikan dan akhir cuti bersama kemarin tercatat sebagai minggu, sehingga beberapa materi yang diagendakan atau rencana pembelajaran dalam 1 semester itu harusnya tersampaikan, belum tersampaikan. Belum lagi hari libur yang belum tergantikan. Nah, sehingga ya akhirnya ada padahal waktu UAS ada juga perkuliahan deh, kayak gitu. Jadi itu murni karena agar rencana pembelajaran itu sampai materinya, karena yang akan diuaskan sampai dengan materi akhir sesuai dengan rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah, ya. Kalau Anda teman-teman tengok atau lihat di Google Classroom, ini materi kita. Classroom,
Kita agendanya pertemuan hari ini adalah minggu ke-15. Ya. Begitupun setiap mata kuliah, teman-teman. Ya. Minggu 15 kita itu final project ya. Jadi Anda sudah upload kah tugasnya kemarin? Sudah nggak sih? Halo? Gimana Hadi Nata? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Oke, syukurlah. Nah, bahkan komponen kuis pun kita belum diisi. Begitupun mata kuliah lainnya. Jadi boro-boro kita itu mau minggu tenang. Tapi karena murni pure rencana pembelajaran itu materi-materi itu harus tersampaikan. Ya kalau mata kuliah lain. Kalau kita harusnya ini sudah tersampaikan minggu e-commerce, keuangan, ya. Tapi materi ini harapan saya Anda bisa baca. Ketika Anda membuat usaha, Anda tahu lingkup wirausaha Anda mulai berpikir kreatif, berorientasi pada tindakan, ini materi tersampaikan. BNC Anda telah membuatnya, kemudian Anda merancang usaha dan dalam usaha harus punya etika, ya, saling menghargai, tidak menjatuhkan produk lain, bersaing secara sehat, punya konsep pemasaran yang jelas, digitalisasi mungkin seperti itu ya, konsep pemasaran, manajemen usaha, keuangan, dan e-commerce, itu materi kita. Nah, materi hari ini mungkin saya akan mengulas sedikit ya teman-teman, kalau ada yang ditanya langsung saja. Oh iya, terkait untuk memenuhi poin kuis, teman-teman, nanti Anda catat resumenya saja dari 2 materi yang di-share di akhir ini. Ya. Oke. Belum saya share ya. Manajemen usaha, materi perkuliahan. Oh iya, belum di-share ya. Manajemen usaha, kemudian keuangan dan e-commerce. Jadi itu saja Anda rangkum atau Anda catat poinnya. Paham sejauh ini? Bisa dipahami teman-teman? Jadi bagi yang hadir saja, saya ini bentuk apresiasi saya untuk teman-teman yang hadir. Jadi kehadiran Anda saya catat sebagai poin kuis dan hasil rangkuman Anda hari ini. Sedikit saja. Jadi dalam usaha itu tidak akan lepas dari manajemen usaha, kemudian ada konsep e-commerce. Anda tentunya sering belanja online, nah, itu apa poin-poinnya. Manajemen usaha yaitu manajemen usaha, yaitu diantaranya ada manajemen keuangannya ya. Karena seperti diketahui fungsi-fungsi perusahaan atau usaha terdiri dari fungsi pemasaran, ya, ada produksi, ya kan? Produk apa yang kita tawarkan, itu kalaupun ada jualan makanan kan pasti itulah produksinya buat. Dan ada keuangan atau personalia, keuangan dan personalia atau pengelolaan SDM, tenaga kerja yang bekerja sama dengan kita, atau Anda punya karyawan nantinya punya usaha, punya karyawan yang dapat sejalan dengan usaha Anda, yang bisa kerja dengan rajin, nggak main HP kayak gitu kan, itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usaha. Karena balik lagi ke keuangan. Nggak mungkin kita bayar gaji seorang yang kontribusinya tidak
tidak bisa memberikan manfaat untuk sebuah usaha. Itu kan itulah pengelolaan personal SDM. Tetapi keberhasilan dan kegagalan usaha itu hampir sebagian besar sangat ditentukan oleh keputusan keuangan. Itu sangat penting. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen dalam memperoleh sumber daya yang semurah-murahnya, yang seefektifnya, seefisien, seproduk mungkin untuk mengelola laba. Ya kan? Jadi punya usaha tentunya kan memutar keuangan itu bagaimana seefektif mungkin. Jadi usaha ini maju, ada hasil, Anda dapat belanja lagi orang. Pengeluarannya sekecil mungkin, keuntungannya sebanyak mungkin ya. Tapi tidak melulu merugikan konsumen. Seproduk mungkin, begitu pun memang kita ketika buka usaha perlu karyawan, perlu tenaga kerja. Tapi seselektif mungkin dalam memperdayakan tenaga kerja yang bekerja dengan kita. Begitupun kita bekerja dengan perusahaan atau dengan usaha, jadi karyawan, kita bekerja, diterima di perusahaan, pasti akan seselektif mungkin menseleksi karyawan yang akan masuk. Karena itu akan menyangkut pengeluaran. Ya ini berkontribusi atau tidak. Tugas pokok manajemen keuangan adalah mengikuti keputusan investasi, pembiayaan kegiatan, dan pembagian dividen suatu usaha. Jadi fungsi manajemennya adalah keputusannya menjawab pertanyaan bagaimana pembiayaan perusahaan yang optimal, kebutuhan dana yang efisien, teman-teman, komposisi sumber daya yang optimal yang harus dipertahankan, dan perusahaan seharusnya menggunakan modal pinjaman atau modalnya sendiri. Dan apakah pengaruh pembiayaan perusahaan terhadap nilai perusahaan? Itu yang harus dijawab dalam manajemen. Ini beberapa pertanyaan. Ya, bagaimana pembiayaan usaha yang optimal? Jadi mengurangi pembiayaan yang tidak perlu. Nanti habis deh modalnya. Seperti itu yang dipikirkan. Dari uang kecil dan ya terus bertambah. Seperti itu. Bagaimana konsep sumber daya yang dioptimalkan harus dipertahankan. Kemudian ketika perusahaan atau usaha Anda menggunakan modal pinjaman atau modal sendiri, harus dihitung. Ketika usaha pinjam dana KUR, ya, dana usaha, itu pertimbangannya harus muncul. Apakah bisa mengembalikan, apakah justru dengan meminjam malah tekor, udah minjam dana bank atau mencari dana pinjaman malah rugi sampai tidak berkembang. Dan apakah penggunaan pembiayaan usaha terhadap nilai perusahaan? Jadi dimatangkan bagaimana pengeluaran keuangan. Inilah fungsi dari manajemen usaha. Karena menyangkut keuangan. Fungsi manajemen keuangan ini fungsi ketiga seorang manajer keuangan adalah kebijakan dividen. Kebijakan ini pada prinsipnya menyangkut tentang keputusan laba yang diperoleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham atau bentuk dividen kas, pemberian kembali saham atau sebaiknya laba dipertahankan. Jadi ini ketika jenis usaha Anda bekerja sama, ada yang pemegang saham seperti itu, apakah bagi hasil seperti itu. Ya. Masalah yang sering dihadapi, ya, apakah investasi tersebut profitable atau dapat menghasilkan keuntungan dan di mana. Dan yang kedua, dari manakah sumber daya pembiayaan investasi itu diperoleh.
berapa besar kas yang harus selalu ada, karena di dalam usaha harus ada safety atau dana cadangan, contohnya dalam usaha atau dalam perusahaan, mestinya misalkan ada kecelakaan kerja, itu harus selalu ada dana simpanan. Kredit macam apa untuk konsumen dan berapa persediaan yang harus dipertahankan, dan haruskah laba yang diperoleh dipertahankan atau diinvestasikan atau dibagikan. Ini ketika recycle. Begitu dapat untung, apakah langsung bagi-bagi untung atau diinvestasikan untuk menambah item-item baru dalam pengembangan usaha. Itu yang dipikirkan dihadapi seorang manajer keuangan dalam mengelola keuangan. Tapi dalam konteks kecil itu hal yang sama. Mungkin Anda buka usaha keluarga Anda, usaha rintisan, itu bagaimana Anda sendiri yang mengembangkan usaha, Anda sendiri yang akan mengatur keuangan, tapi tetap harus punya manajerial dalam keuangan yang baik. Nah, kan harapannya kita buka usaha bukan hanya hari ini buka, tapi besok tutup ya. Itu keuangan ya. Ini terkait manajemen keuangan. Divisi dalam manajemen keuangan ada divisi anggaran, penganggaran modal, perencanaan keuangan. Ini jika ada dalam sebuah di konteks usaha yang cukup besar. Bagaimana penganggaran, bagaimana pemodalan, perencanaan keuangan. Terkait lingkungan keuangan, pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial atau sering disebut dengan securities. Lembaga keuangan yaitu lembaga yang berperan sebagai lembaga intermediary dengan mempertemukan unit surplus dengan unit defisit. Ini jika dalam konteks sebuah lembaga usaha ada sudah dalam level yang besar ya. Ini konsep modal, bagaimana manajemen keuangan dalam mengelola modal. Secara garis besar modal dapat dikonsepkan sebagai hutang. Ya kan? Kalau nggak balik modal, rugi dong kan ya. Harapannya ketika kita buka usaha, kita bisa mengembalikan uang awal dan dapat untung. Jadi uang modal ini, konsep modal ini dapat dikatakan sebagai hutang atau kewajiban yang harus dibayar. Ya, karena buka usaha nggak mau modal awalnya habis ya. Jadi itu dibalikin lagi. Baru deh setelah mengeluarkan modal awal baru menghitung keuntungan. Mungkin ada buka usaha, orang tua buka usaha, ada yang jual emas, ada yang jual rumah, ya. Itu ketika buka usaha itu adalah investasinya awal. Itu adalah harus dikembalikan jika menjual sebuah emas misalkan untuk buka usaha ini dan usahanya jalan, baru disisihkan modal awal, dikembalikan emasnya, baru dia menghitung keuntungan. Nah, konsep modal itu adalah harta awal, itu adalah hasil utang ditambah modal dan hak, itu sama dengan kewajiban. Harta sama dengan utang plus
modal dan sama dengan kewajiban. Ini aktivitas keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas investasi. Ini dapat teman-teman baca. Pembiayaan ini kegiatan pemilik dan manajemen usaha untuk mencari sumber modal atau pembiayaan kegiatan. Investasi ini kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan resiko sekecil-kecil. Jadi dalam manajemen keuangan pada aktivitas pembiayaan ini, inilah yang aktivitasnya ya. Aktivitasnya pembiayaan, modalnya dari mana, investasi, produk yang kita jual ini apa. Investasinya berdasarkan dana yang dikeluarkan, dana berdasarkan hasil yang dikeluarkan dan risiko. Dan aktivitas bisnis adalah kegiatan yang mencari keuntungan atau laba melalui aktivitas penjualan. Nah, di dalam usaha, ini kalau konsep usaha yang sudah cukup besar, mungkin Anda membuat neraca, membuat laporan keuangan. Walaupun kalau usaha rintisan mungkin ada oret-oretan di kertasnya. Modal awal, berapa investasi yang dibelikan untuk barang ini, item A, item B. Kalau di dalam sebuah usaha yang besar, mungkin terdapat ada 2 daftar yang disusun oleh akuntan akhir periode suatu perusahaan. Perusahaan di sini contohnya koperasi, ada satu periode tahun tertentu, ya kan? Koperasi itu bisa bergerak, ada yang koperasi usaha. Baru deh ketika kan kalau yang jadi anggota koperasi ada turunan bulanan, nanti di akhir tahun biasanya ada bagi hasil, ada pemberian THR dari keuntungan itu. Dan mereka ada pertemuan terkait laporan, neraca. Dan analisa keuangan. Ini terdapat laporan dari laporan yang telah dibuat. Contohnya di dalam sebuah koperasi kan ada unit usaha ya. Sehingga diketahui tingkat profitabilitas, keuntungan, tingkat resiko, dan tingkat kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan ini maksudnya permasalahan yang ada di koperasi tersebut. Ini dari hasil analisis keuangan usaha di koperasi. Banyak ya jenis usaha koperasi. Anggota koperasi atau nasabah itu adalah investor. Ya, diilustrasikan ada investor. Karena ada iuran bulanan. Seperti itu. Ya, analisa di pertemuan setiap akhir tahunnya biasanya, saya jadi anggota koperasi seperti itu, ada laporan neraca, laba, rugi, apakah koperasi ini tetap bisa berlanjut, bagaimana ada resikonya, seperti itu. Dan dengan melakukan analisis tersebut, laporan keuangan bisa ditentukan apa rencana ke depannya. Ya, itu jadi contoh yang nggak jauh-jauh. Nah, dalam usaha di koperasi. Kalau mungkin di kampus kita belum ada koperasi mahasiswa belum ada. Ya, ada usaha mahasiswa, koperasi ada, misalkan seperti itu. Nah, pentingnya laporan keuangan ya, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, misalkan di koperasi tersebut, ataupun dalam usaha yang Anda rintis, nantinya Anda menghitung kondisi keuangannya, berapa pengeluaran,
untuk menggaji karyawan, untuk biaya perbaikan. Sekarang itu banyak teman-teman mengambil apa ya, yang familiar di antara kita itu adalah KPKP. Itu yang bukanya itu adalah kaula muda, yang muda-muda, seumuran lah di antara kita teman-teman, bukanlah seorang bapak-bapak tua yang maksud saya seperti itu. Jadi ada konsep pengelolaan kondisi keuangannya, bagaimana usahanya berkembang, manajemen pengeluaran untuk karyawan, untuk pembiayaan perbaikan, misalkan porsi atau peralatan-peralatan yang rusak diganti, diperbaiki, dicat, seperti itu. Itu adalah laporan keuangan. Dalam kas-kas organisasi, himpunan, masjid kan pasti ada laporan neraca keuangan. Pengeluaran bulan ini, pengeluaran pemasukan bulan ini. Itu pentingnya laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan di usaha Anda, perkembangan usaha Anda. Tujuan dari analisis itu adalah untuk manajemen usaha, untuk investor, untuk investasi terkait apakah pembagi hasil atau tidak, atau dari usaha yang berkembang ini dari untung atau ditambah item-item baru yang Anda tawarkan, seperti itu. Pemberian kredit, supplier, dan pemerintah, dan pemilik usaha atau anggota. Ini tujuan umum dari manajemen perusahaan adalah mengetahui perkembangan perusahaan, mengetahui kondisi keuangan, dan posisi likuiditas dan solvabilitas dan probabilitas perusahaan. Informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya sekarang atau masa yang akan datang membuat keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya ya rasional. Itu untuk tujuan dari hasil analisis. Ini macam-macam laporan keuangan ya, neraca yang menentukan posisi katipa, aset, harta, hutang wajibnya, masukan pengeluaran. Misalnya pada tanggal 31 Desember sampai dengan 30 Juni, berapa penghutang atau kewajiban yang harus Anda keluarkan, berapa modal awal, adalah aset. Tetapi hutang ini adalah modal awal ataupun kewajiban yang harus Anda keluarkan. Itu gaji karyawan atau seperti itu. Ataupun rugi laba. Misalnya 1 tahun 6 bulan 3 bulan, 1 tahun bisa per tahun, bisa per semester, per 6 bulan, bisa per 3 bulan. Isi laporan laba-laba itu macam-macam ya. Isi laporan pendapatan, biaya, laba, rugi. Ya. Itu kegiatan rugi laba. Nah ini biasanya kalau di pertemuan, kalau di koperasi itu menyampaikan hal yang ini. Anda berinvestasi ke koperasi, menyampaikan hal ini, pendapatan kita masukkan kita bulan ini, pengeluaran kita bulan ini. Atau Anda buka usaha, berapa kunjungan konsumen yang datang di usaha Anda, biaya yang dikeluarkan bulan ini. Simpelnya kalau Anda teman-teman muslim ya, kalau di masjid itu sering ada papan kas masjid. Itu tentang pengeluaran, ada pendapatan yang berinfak, atau ada pengeluaran berupa biaya reno, ya, misalkan ada mengecat ataupun mengganti genteng yang bocor. Kalau pemasukannya itu
ya donatur ataupun yang berinfak, tapi tidak ada bagi laba yang ada di sana. Ini isi neraca seperti yang tadi, harta, komponen-komponennya harta, hutang, dan ini dapat dibaca keterbatasan keuangan, analisa pembanding. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami pentingnya manajemen usaha. Ada yang ditanya terlebih dahulu? Anda 2 Zoom ya? Kuliah juga kan? Enggak ya? Ini terkait manajemen keuangan dalam usaha ya teman-teman. Itu jadi poin pentingnya dalam manajemen keuangan itu karena akan menyangkut pengeluaran dan bagaimana usaha itu bisa terus berjalan seefektif mungkin. Konsepnya kan, prinsipnya mana tadi, seefektif mungkin, seefisien mungkin, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan keuntungan. Itu prinsip dalam manajemen. Ya, oke. Ini terkait manajemen keuangan. Ada yang ingin ditanya? Kita lanjut ke e-commerce. Mungkin e-commerce ini tidaklah hal yang asing ya teman-teman. Ada yang nggak tahu e-commerce? Kalau kurang lebih di pertemuan sebelumnya kita itu ada materi pemasaran dan ada digitalisasi pemasaran atau konsep digital marketing online-nya. Ini kita balik lagi ke sini ya. Digital marketing ini awalnya ini adalah karena e-commerce ya. E-commerce tahu ya, karena kalau dulu ini belum, ketika saya sumuran Anda lah ya, padahal kita nggak jauh umurnya ya Bang. Jadi karena perkembangan teknologi ya, semuanya ditambahi lah ya, elektronik ya, monitoring ya, disiplin dan sebagainya. Hasilnya adalah e-commerce, bagaimana digital dalam penjualan ya, elektronik commerce. E-nya itu adalah atau membahas tentang konsep ruang lingkup e-commerce atau bisnis virtual. Syarat membangun situs e-commerce tujuannya mengenal security, bagaimana keamanan di e-commerce, bagaimana belanja online. Ya, pasti Anda sudah tahu, dan bahkan mungkin Anda lebih tahu dari saya ya, bagi yang suka belanja online. Kalau saya suka belanja online juga, tapi mungkin tidak sesering itu ya. Nah, kalau mau cari baju saya sering tidak pas. Saya yang kurang selek. Mengenai security, bagaimana cara belanja online, nah, ini tidak perlu kita pelajari lah, Anda pasti tahu. Menjual produk lewat e-commerce ini juga kemarin sudah di pertemuan digitalisasi marketing. Tips dan trik dalam berbisnis e-commerce. Tujuan pembelajaran umumnya adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, ya, materi ini, teman-teman mampu menerapkan
pengaplikasiannya di dalam bisnis ya. Anda tahu manfaat bagaimana perbandingan membuka usaha dengan virtual atau dengan digital ataupun dengan konsep yang lama. Ini kan kemarin yang lalu apa perbandingan mulai dari pengalaman ini, pengalaman dari sumber ini mengatakan bahwa usaha yang secara manual pada sewa toko atau sewa ruko itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Secara online akan lebih memangkas biaya. Kita balik lagi ke sini. Ini e-commerce atau electronic commerce merupakan bukan konsep yang baru, konsep yang baru bagi dari sebelumnya. Itu bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang, jasa di online secara internet, atau jual beli pertukaran produk, jasa, informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Oke, saya besarkan ini. Ini masih tentang definisi e-commerce. Kita baca salah satunya. E-commerce ini merupakan singkatan suatu tindakan transaksi bisnis secara elektronik, ya, secara digital, internet, sebagai media komunikasi yang paling utama. Kalau secara manual ya dengan datang ya, komunikasinya datang ke toko, berharap ada konsumen dan seorang pemilik toko juga ruko berharap ada konsumen yang lewat kemudian menghampiri, datang untuk melihat produk yang dijual. Kalau elektronik ya komunikasinya menggunakan media. Itu ya. Jadi dan e-commerce itu berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk, semuanya dikerjakan melalui internet. Masih definisi e-commerce ya. Ini beberapa definisi perspektif. Komunikasi e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk, layanan, pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Bahkan lebih praktisnya melalui handphone saja sudah bisa ya kita belanja. Dalam perspektif proses bisnis, e-commerce ini aplikasi teknologi yang menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Ya kan? Otomatis ya, transaksinya, pembayarannya lebih mudah, kita kan seperti itu. Dan aliran kerja dari usaha Anda lebih praktis. Ada yang melihat produk, cukup dengan membaca detail produk yang ada, atau mau melihat rating dari history yang pernah belanja, seperti itu. Jadi aliran kerjanya lebih simple, ya, lebih ringkas. Ya. Itu konsep e-commerce. Ya. Kalau sebelumnya kalau manual ya Anda tahu sendiri. Ketika Anda memilih baju, sepatu, Anda tahu lihat bahannya dari bahan apa, kulit atau apa, sepatu. Kalau baju bahannya bahan sutra atau bludru ya, dan lain sebagainya. Saya rasa teman-teman cewek lebih mengerti konsep apa dasar-dasarnya, dasar baju ya, bahan-bahan baju. Nah, jadi memangkas aliran kerja perusahaan atau usaha lebih praktis, nggak capek-capek menjelaskannya. Cukup jelas di deskripsi barang, produk.
Dari perspektif layanan, e-commerce ini merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan atau keinginan dari usaha Anda, keinginan dari konsumen, dari manajemen yang memangkas service cost, memangkas pengeluaran biaya yang lebih. Kalau buka usaha ya tahu ya. Anda buka toko, Anda buka toko, rumah makan, Anda harus punya karyawan, Anda harus punya yang pelayan. Kalau di sini bahkan pemilik usahanya pun sendiri yang melayani, yang mengemas produk, merespon chat atau pesan yang dikirimkan oleh konsumen seperti itu. Jadi memangkas service cost untuk meningkatkan mutu barang dan kecepatan layanan. Lebih cepat kan? Bahkan kalau gitu, saya kalau belanja online itu sering lihat ratingnya terhadap rating dari toko tersebut dari respon layanan. Penjualnya kurang responsif atau tidak menjelaskan dengan baik produknya. Dari perspektif online, e-commerce ini kapasitas jual beli produk dan informasi internet dan jasa online lainnya. Dari perspektif. Jadi kapasitas jual belinya menggunakan internet atau secara online. Ini manfaat bagi konsumen, memungkinkan melakukan transaksi lain selama 24 jam. Nggak ada istilah tutup. Nggak ada istilah secara tutup. Walaupun misalkan Anda belanja, memilih produk, memasukkan ke keranjang, kemudian membayar, ataupun Anda menunggu respon dari chat, yaitu si pemilik toko juga ya. Tapi kapanpun dia bisa balas. Kalaupun itu 24 jam, dia terjaga, dia bisa balas. Jadi nggak ada batasan lagi seperti mau belanja pun bisa selama 24 jam. Kemudian elektronik e-commerce memberikan banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih beberapa produk dan dari banyak vendor. Dari perpindahan dari toko ke toko pun, contoh yang sederhananya, kita malu, kita tidak suka barang yang ditawarkan di toko A, kita pindah ke toko sebelah. Nah, kalau di konsep e-commerce itu lebih sangat praktis. Kita memilih pilihan dari perpindahan toko A ke toko B secara online itu tanpa diketahui pemilik toko, kita sudah membaca reviewnya, sudah membaca detail produk. Kalau berbelanja ke toko secara datang, biasanya kalau kita ya laki-laki datang malu ya, udah nawar-nawar nggak belanja, nggak jadi. Beda kalau ibu-ibu lama deh, kalau tawar-menawar. Kalau nggak dikasih ya nonton lagi nawar-nawar. Jadi kalau secara online ya nggak malu, orangnya juga nggak kelihatan kita di mana. Begitu konsep pemilihan produk, akan lebih mudah, banyak pilihannya, kita dengan gampang pindah-pindah. Dan elektronik e-commerce ini menyediakan produk-produk yang biasanya tidak mahal pada pelanggan dengan mengunjungi banyak tempat. Melakukan perbandingan harga dan kualitas produk dengan cepat. Manfaat bagi customer, ya banyak sekali ya manfaatnya ya.
beberapa kasus sepertinya pada produk digital e-commerce ini mengirim menjadi sangat cepat, pelanggan bisa menerima informasi yang relevan, detail, hitungan detik, bukan lagi hari atau per minggu. Sekarang itu cepat sekali. Bahkan pengiriman pun antar kota pun sangat cepat. Elektronik e-commerce ini memungkinkan partisipasi dari pelanggan di dunia maya. Iya kan? Ya. E-commerce, elektronik e-commerce ini memberikan tempat bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan lain dan bertukar pikiran serta berbagai pengalaman. Ya kan? Kita pasti melihat produk itu baca komentar dari konsumen yang sebelumnya. E-commerce, elektronik e-commerce ini memudahkan pesaing yang pada akhirnya menghasilkan diskon secara substansial. Untuk melanggar memberikan diskon ya itu adalah strategi dari usaha tersebut ya, di toko tersebut. Untuk dapat diskon silakan ikuti toko ini. Baru bisa mengklaim diskon yang diberikan. E-commerce ini memungkinkan orang untuk bekerja dalam rumah dan tidak banyak keluar belanja. Akibat ini akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas. Ya. Khususnya yang malas-malas keluar, panas-panasan. Seperti keluarga, kalau mau lebaran, itu padat sekali. Ya, belanja online saja baju-baju. Elektronik commerce ini memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga yang lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli banyak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Iya kan? Kita memfilter berdasarkan harga bahkan bisa. Saya rasa Anda lebih tahu ya seperti itu. Tinggal bagaimana Anda menceritakan pengalaman Anda saja di dalam. Jadi saya ingat ketika saya kuliah juga, e-commerce itu belumlah sangat familiar sekarang ini. Belumlah banyak media, toko-toko online yang kemarin itu tugasnya seperti ini. Anda disuruh berbelanja, saya disuruh berbelanja online, catat pengalaman saya dan saya laporkan bagaimana langkah-langkah saya berbelanja. Jadi mengajarkan, dosen itu mengajarkan bagaimana berbelanja online. Kalau sekarang tidaklah ya, Anda bisa lebih paham dari saya. Jadi kalau berbelanja nggak usah diajarin lah Pak, iya kan? Tapi mungkin saja ya, diantaranya ada yang belum pernah. Nah, saya rasa sudah pernah lah ya berbelanja. Ini ruang lingkup merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik ya. Elektronik commerce ini merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik mencakup via internet, fasilitas web internet, fasilitas sistem pertukaran data ya, dan terstruktur secara elektronik. Ruang lingkupnya. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi, yaitu terdiri kombinasi komputer, jaringan, dan software komunikasi. Ya kan? Aplikasi e-commerce meliputi bidang saham, pekerjaan, pelayanan keuangan, asuransi, mall, pemasaran, periklanan online, pelayanan pelanggan, lelang, travel, hardware, software, hiburan, buku, musik ya. Jadi semua bahkan kalau sekarang kan kita mau makan tinggal pesan saja. Ya. Nanti ada yang antar. Pilar-pilar e-commerce, pilar terdiri dari penjual, ya pastinya
penjual, perantara, jasa, sistem informasi manajemen, pilar publik meliputi pajak, hukum, isu privasi. Pilar standarnya mencakup dokumen, keamanan, protokol. Ini protokol ya, protokol jaringan, bukan protokol ya. Pilar organisasi, partner, pesaing, asosiasi, dan pelayanan pemerintah. Ini pilar-pilar harus. Infrastrukturnya ada jasa bisnis, pendistribusian pesan, informasi, isi multimedia, publikasi jaringan. Infrastruktur ini komponennya. Pertukaran data komputer dan organisasi digital konkurensi, yaitu user memindahkan dananya secara elektronik, pembayaran secara transfer ya, seperti itu. Kemudian elektronik katalog merupakan antarmuka GUI atau tampilan barang produk-produk yang ditampilkan di toko online Anda. Berisi informasi penawaran produk ataupun jasa. Ini keuntungannya, ya. Bahkan keuntungannya mungkin lebih dari ini ya teman-teman. Bagi pengelola bisnis, perusahaan dapat menjangkau pelanggan ke seluruh dunia. Kita dengan mudah berbelanja dengan toko yang di luar negeri, seperti efisien tanpa kesalahan dan tepat waktu. Bagi konsumen, harganya pasti lebih murah. Ya. Karena dengan mudahnya kita membanding-bandingkan harga antar toko, belanja cukup pada satu tempat, dan bagi manajemen peningkatan pendapatan dan loyalitas. Ini bagi manajemen. Bagi manajemen ini, bagaimana pelanggan itu puas belanja online. Dan nanti harapannya bisa datang kembali. Dan kelebihan e-commerce bagi pelanggan ya banyak sekali ya. Kan lebih dari ini. Nah, konsep lingkup bisnis ini ada business to business atau B2B, ya. Dan ada B2C untuk sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis. Ada customer to customer, yaitu sistem komunikasi transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Ini manfaat e-commerce. Ya, banyak sekali, jangkauan global, mengurangi biaya operasi, perbaikan rantai pasok, kostumisasi model bisnis baru, sampai tidak harus membayar pajak dari usaha. Tetapi di dalam e-commerce punya tantangan, teman-teman. Tantangannya ada keamanan, kepercayaan dan resiko, SDM. SDM ini terkait familiarnya si penjual dengan teknologi ataupun pelanggan yang tidak mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik, seperti ada model bisnis, ada budaya. Ini budaya terkait yang kebiasaan yang ada di masyarakat. Ada yang nyaman, bagi yang nyaman online ya nyaman, dia belanja online terus. Bagi yang kecewa, dia akan cerita-cerita dengan itu kan menjadi budaya. Bagi yang tidak puas ataupun bagi yang belum pernah, itu adalah budaya. Tetaplah. Ini sebagian orang-orang lama, orang-orang tua-tua kita. Autentifikasi user dan belum tersedianya public key infrastruktur, masalah organisasi, penipuan, yang banyak juga masuk. Akses internet yang lambat dan permasalahan hukum atau legalitas. Ini beberapa situs terkemuka ya. Ini contoh di antaranya.
Ini terakhir, e-commerce di Indonesia ini belakangan peminat masyarakat untuk melakukan jual beli online terus meningkat. Ya, lapak-lapak penjualan online itu banyak sekali untuk jual beli banyak ya. Berdasarkan data Mastercard, kira-kira 57 orang sudah akrab dengan ide belanja online. Bahkan mungkin lebih dari 57 menurut saya. Jumlah bisnis yang didirikan secara online pun terus bertambah tiap harinya. Sangat mudah sekali bahkan daftar untuk buka toko online. Bahkan kalau kita pun sudah ada barang, kita salah beli, kemudian kita jualkan lagi secara online. Sangat mudah sekali. Jumlah bisnis yang didirikan terus bertambah, bahkan setiap harinya. Bagaimanapun juga industri e-commerce ini membuka cakrawala baru bagi pengembang industri kreatif di Indonesia. Apapun yang dicari cukup searching di pencarian, ya kan? Jenis-jenis barang. Dengan demikian, melihatnya industri e-commerce, elektronik penjualan e-commerce ini di Indonesia semakin tinggi kepentingan untuk menciptakan industri yang sehat. Saingannya secara sehat, bersaing dengan harga yang murah, itu menjual produk yang bagus, ya kan? Bagaimana konsep di dalam manajemen usaha itu mempertahankan pelanggan, serta sarana komunikasi yang terpadu antar pelaku dengan mitra industri termasuk pemerintah. Dan ini beberapa lapak jual belinya. Ini bahkan ada yang sudah lama ini. Toko bagus, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadul. Ini referensi dari materi kita ini. Sampai di sini teman-teman, ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Halo? Anda masih dengan suara saya, teman-teman? Wah, seberat itu kan merespon? Masih, Pak. Masih. Oke. Jadi ini materi kita. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Setelah ini jam berapa ada perkuliahan, teman-teman? Jam 3 sore, Pak. Jam 3 sore. Oke, yang ambil sosio ya dengan kelas saya ada yang chat saya agar karena ada tabrakan kita geser sosionya di jam berapa? Jam 12 atau jam 1 ya? Nah, jadi nggak jadi jam. Nggak jadi di jam 10 ya. Jadi mungkin ini ya materi kita hari ini. Saya ada jam plastiknya Pak. Ya, jadi oh ya, jadi kursi tambah ya, kursi tambah. Ini kalau kursi kita digeser ya. Kita jumpa sejenak saja nanti terkait materi dan rencana UASnya. Oh ya, habis baterai. Jadi ini materi kita, teman-teman. Jika tidak ada yang ditanya, kita cukupkan. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oh iya, terkait materi hari ini, saya ingin teman-teman membuat resume singkat tentang manajemen usaha dan e-commerce. E-commerce ini, dua materi ini ada
Anda cukup simpel saja dalam ini paragraf poin penting dari manajemen usaha, ini poin penting dari e-commerce. Ya. Itu Anda kumpulkan sebelum kira-kira berapa menit lah ya Anda bisa hari ini saja. Jam 10 masih ada kelas, Pak. Jam 10 ada kelas. Sampai jam 12 ya. Oke? Saya ya. Jadi jangan nggak dikerjakan, tapi kalau nggak ngerjain ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi komponen nilai plusnya nggak saya masukkan. Ya, gitu aja. Oke. Itu saya Bapak ini pertemuan terakhir kok mau masih tugas ya. Tapi pure ini teman-teman, saya ingin simple saja teman-teman. Kita yang muda aja ya. Ini saya ambil sebagai catatan poin untuk kuis. Sudah. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini 56 yang hadir, 55 ya yang hadir, dan terima kasih yang setia nyalain kamera. Semoga dapat jodoh yang setia. Oke lah ya, senyumnya lebar sekali Pak Han mengenai jodoh. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita bisa akhiri. Nanti saya sediakan submitnya dan saya batasi waktunya. Ya. Ini materi nanti saya share. Saya tahu kalau yang online ini pasti tidak akan ketinggalan informasi lah ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Kita jumpa di UAS ya. Oke. Selebihnya jika ada informasi yang Anda teman-teman tanyakan saja di BCR ataupun bisa chat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Mari. Ayo, Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Mari sama-sama.